Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. La awliya hadhihi al-balagh majasilan bi hadratin bihi bitawfiq wal taysir. Khususan ila mu'allif hadha kitab al-imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Khususan ila hadhihi al-shifa mardana wa mardal muslimin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina sampai nomor berapa hadisnya? Kalam wa bisanadil muttasil al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi al-ulum fi darin. Jadi Anas ya. Falamma ukhbiruka annahum taqallauha. Di manakala mereka diberi kabar oleh siapa aja? Oleh istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang jelasin taqallau artinya bisa meremehkan ibadah Nabi, maksudnya Nabi sedikit doang, atau bisa jadi taqallau meremehkan ibadahnya mereka sendiri. Aduh, Nabi ibadahnya banyak banget. Aina nahnu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kami dari Nabi? Nabi di mana, kita di mana? Nabi aja yang dijamin masuk surga, ibadahnya banyak. Kita yang kagak jelas. Ya enggak jelas. Masih malas-malasan. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum, maka berkata satu di antara mereka, amma ana fa usallil laila abada. Nah, ulang dikit. Kalau saya bakal sholat selamanya. Belokin di sana dikit ya. Ini kencang. Soalnya dikit aja. Lagi. Tamam. Amma ana fa usallil laila abada. Kalau saya, adapun saya itu, saya bakal sholat selamanya. Saya enggak mau istirahat. Sholat malam gitu, nggak bakal tidur dari mulai isya sampai subuh sholat aja. Wa qala al-akhar, dan yang lain berkata, wa ana asumud dahr abada. Adapun saya akan puasa setahun lamanya, abadan itu maksudnya selamanya, bukan selama lama. Kalimat ya maksudnya
nggak terkirakan lah sampai kapan. Ad-dahr artinya setahun. Wala uftir, kata Nabi ya. Alaihissalam. Tolong bantuin, ada 2 orang takutnya minta bantuan. Yang gede aja 2, cukup 2 orang. Atau 3 orang takutnya mau dibopong apa gimana. Alhamdulillah alaihissalam. Sembuh semoga ya. Yang penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana asumu dahra abada wala uftir. Saya bakal puasa setahun gak bakal buka. Enggak ada hari tanpa puasa. Besok puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi puasa terus. Rusak badannya. Memang ada sih beberapa orang ya ada apa namanya amalannya gitu. Dia nggak bakal buka puasa. Artinya setiap hari apapun kejadiannya, mau dia sakit, mau dia lagi jalan, mau dia lagi bahkan lagi nikah mungkin ya, lagi resepsi, orang-orang pada makan, dia jadi pengantinnya nggak makan, lagi puasa. Sebenarnya kurang baik juga. Ya. Emang ada amalan yang begitu. Ada amalan. Ini nggak ngerti dari mana. Kalau dari Nabi sih nggak tahu ada apa enggak. Ada. Guru-guruannya ada yang puasa model begitu. Mungkin karena memang badannya udah terbiasa. Ada orang kenapa sih nggak boleh puasa banyak-banyak atau sholat banyak-banyak? Badan nanti belum terbiasa. Nanti takutnya awalnya doang. Iya, awalnya doang. Awalnya semangat, besok-besok udah ogah puasa. Awalnya semangat, sholat, banyak, lengkap semua. Besok-besok ogah. Kenapa? Capek. Jadi benci. Ini justru gara-gara banyak ibadah jadi benci. Ini gara-gara ada puasa nih. Anda jadi lapar, Anda jadi ini, Anda jadi sakit. Nah, itu yang tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi. Ini gara-gara sholat tahajud nih, Anda jadi ngantuk lagi di kelas, Anda jadi dihukum sama. Jadi besok-besok nggak mau tahajud lagi, besok-besok nggak mau sholat lagi. Gitu maksudnya. Iya, ada kan begitu? Ada. Bahkan anak kecil misalnya, anak kecil disuruh puasa. Latihan puasa setengah hari. Nah, kita emang puasa setengah hari, emang itu puasa seharian. Puasa berapa jam? 24 jam. 12 jam kan? 12 jam berapa hari? Setengah. Iya. Anak kecil itu. Wah, ntar zohor buka. Aneh sih ngeliat. Kalau aneh pribadi nggak setuju kalau aneh. Tapi kalau ada yang mengerjain silahkan aja. Ya, masih kecil, kalau udah gede ya wajib puasa. Udah gede harus. Kalau terbang gue gak wajib, enak aja. Coba yang anak kecil, umurnya masih 5 tahun suruh puasa. Emang ada juga tetap ada. Emang aneh diajarin sama kakek aneh. Ntar udah gede juga dipuasa. Gitu. Kalau sholat mungkin, tapi kalau masih kecil kan masih masa pertumbuhan. Ya, masih masa pertumbuhan. Harusnya makan yang banyak. Maksudnya makan yang bernutrisi, ini malah puasa. Ya, kalau wali bang, wali lain. Kalau wali, ya lain. Dia tuh hukumnya qalil. Al-qalil la hukma lahu. Sedikit itu nggak dihukumi. Ada guru-guruannya anak-anaknya pada puasa dari kecil, dari umur 5 tahun. Udah pada puasa. Ini kasih permen pernah lagi puasa. Siapa tenggo apa suruh lepehin langsung, lepeh enggak? Syaikhul Qadir Jailani, Imam Syafi'i apa Syaikhul Qadir Jailani? Jangankan udah lahir masih kecil, masih di perut puasa, masih di perut puasa. Artinya kalau lagi Ramadan, ibunya mau minum siang-siang, siangan anaknya takutnya aus misalnya di dalam,
langsung duk, tendang perutnya. Oh berarti nggak boleh minum. Wali itu beda. Kalau kita yang biasa-biasa aja ya. Iya. Biasanya normal-normal. Nggak sanggup kita. Nanti kalau udah makomnya, nanti udah jadi wali, terserah dah. Masih kecil, subuh-subuh misalnya, atau jam 2 bangun buruan tahajud. Besok-besok enggak, sudah tahajud. Hafalin Quran masih kecil, masih umur 4 tahun, 5 tahun. Kalau nggak hafal nggak boleh main HP, nggak boleh ini. Wah, kesel dia sama Quran dia jadi. Hanya nggak mau, besok-besok ke trauma. Nah, itu. Kalau udah gede, ya harus dipaksa. Kalau udah gede harus dipaksa. Karena kita butuh orang yang gaplokin kita tuh ya. Ini kita nih manusia orang kayak kita umur segini ini butuh yang namanya tuh tamparan keras. Jangan dikit-dikit, emang apa sih kali-kali istirahat, kali-kali main. Hitung aja belajarnya sama main berapa lama, kebanyakan mana. Nanti ambil kertas, iseng misalnya ambil kertas, mainnya berapa lama, belajarnya ngaji berapa lama. Di kelas. Yang serius tapi kalau ente masih bengang-bengong misalnya atau bercanda tidur, jangan hitung. Tulis sehari 24 jam makan. Coba iseng gitu. Sekolah 3 jam. Iya, siang 8, 9, 9, 10, 11 sampai setengah 12, setengah 11 3 jam. Kalau melek dari awal sampai akhir itu 3 jam. Nah, habis itu sore kalau ngaji. Habis itu maghrib kalau perhatiin. Sekarang itu mainnya. Main ini, main itu, tidur, ini. Ya, kebanyakan mainnya. Kalau kebanyakan mainnya, nasallallahu alaihi. Jadi kita memang butuh tamparan lah. Ibarat kata butuh teguran keras. Karena kalau diladenin, ya udah malas. Gitu. Hawa nafsu kita tuh lebih jahat dari 70 setan. Wala uftir wa qala al-akhar wa ana atazilun nisa. Adapun saya akan menjauhi perempuan, fala atazawwaju abada, dan gak akan menikah. Faja'a Rasulullah, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim pada mereka, faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang berkata demikian, apakah kalian yang berkata demikian? Yang gak mau buka puasa, yang gak mau tidur, yang gak mau menikah. Ama wallahi inni la akhsyakum. Adapun saya wallahi demi Allah inni la akhsyakum lillah. Aku manusia yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu, tapi saya tetap puasa, wa uftir. Tapi saya puasa, wa uftir, dan saya buka. Besok enggak. Lagi ada tamu ya dibuka, atau lagi bertamu ke rumah orang, ya udah enggak puasa. Kalau puasa sunnah. Wa usalli wa arqud, dan sholat warqud, saya juga tidur. Sholat saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, maksudnya nggak mau nikah. Nikah itu sunnah. Sunnah di sini bukan sunnah yang kita maksud, yang kita paham, bukan. Sunnah di sini artinya itu kebiasaan, atau artinya itu jalan. Inilah jalanku, inilah cara saya hidup. This is my way, gitu. I love my way. Ini adalah jalanku menuju Allah Subhanahu wa taala dengan menikah. Paham? Siapa orang nggak mau nikah, ya udah berarti bukan nggak mau nikah gara-gara nggak mau ngikutin sunnah.
Sunnah di sini sunnah apa tadi? Jalan, bukan sunnah yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak berdosa, bukan. Itu sunnah fikih namanya. Sunnah bab fikih ini sunnah dalam bab hadis. Sunnah itu artinya thoriq, jalan. Ini cara hidup Rasulullah yang menikah. Kalau ente mau niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya nikah. Ane punya guru bang, dia kagak nikah bang, wali. Ikutin Nabi. Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di guru ente silahkan dihormati, silahkan dita'zim, silahkan. Cuma ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang normal. Ane punya ini bang si Anu begini ya, ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan guru ente hormati, bukan berarti guruannya salah bang ya. Enggak, dia punya cara hidup sendiri, silakan. Cuma kita tahunya bagaimana ya, ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau udah bukan melanggar ya, ibarat kata udah kayak beda lah hukumnya. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci cara jalan hidupku, cara hidupku sunnah. Alaisa minni, bukan termasuk dariku. Ane punya guru bang, kagak keluar rumah bang, diem aja di rumah bang, wali bang. Ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi gimana? Keluar, bertamu, berdagang, iya. Ketemu orang, menyapa tetangga, iya. Guru ente, silakan dihormati. Cuma jangan diikutin, nggak bisa. Ente ngikutin guru ane dah, diem aja di rumah. Nggak usah keluar-keluar biar jadi wali. Ya, bukan wali ya itu. Walini itu walini. Teh walini namanya. Oh, wali ben. Anda punya guru pak, ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikut siapa? Kalau emang udah wali begini. Anda punya guru bang, nggak pernah tidur bang malam-malam, ikutin Nggak sanggup ente ngikutin guru ente. Nabi itu yang uswatun hasanah, yang paling gampang diikuti itu Nabi. Diajarin tuh. Asum, saya puasa, saya juga buka. Saya juga nikah, saya sholat, saya juga tidur. Ada gak yang begitu modelnya? Anda nggak bilang sesat, alhamdulillah. Dulu Nabi Muhammad SAW hijrah gimana? Hijrah menuju Madinah, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ngumpet, apa nyusun strategi? Anda tanya. Nyusun strategi kan? Gimana nih besok nih? Anda mau hijrah. Siapa yang Anda ajak buat menemani perjalanan hijrah? Sayyidina Abu Bakar saja. Sayyidina Abu Bakar mau gak nemenin Anda? Nyusun strategi, sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan. Nabi pengecut, kata siapa? Nabi itu pas pampres, pasukan penjaga presiden itu bukan jenderal segala apa, bukan TNI, bukan Kopassus, Kopaska segala macem lah pokoknya, bukan. Malaikat Jibril di belakang Nabi itu malaikat Jibril, ente macem-macem jadiin manusia geprek, timpani langsung sama gunung. Cuma kenapa Nabi nyusun strategi? Besok antum, Ali, ente tidur di kamar aneh ya. Iya, ente tidur di kamar aneh, di kasur aneh. Aneh besok mau berangkat malam-malam. Subuh-subuh kira-kira jam 2:30, aneh mau berangkat ke Madinah. Ente tidur di sini. Siap ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, ente berangkat ke mana? Sayyidina Umar, ente jaga di sini dulu sebentar. Ini ya Rasulullah, mau keluar gimana? Ngumpet-ngumpet, ngendik-ngendik jalan sampai gua Wasur, iya, Wasur, ngumpet di situ 3 hari 3 malam. Kaum kafir Quraisy, pengecut, bukan pengecut, itu ngajarin umatnya. Iya, begini cara hidup saya, sesuai arahan dari Allah Subhanahu, sesuai kebiasaan orang normal. Keluar nggak lama Sayyidina Nabi sampai Madinah, keluar Sayyidina Umar mau berangkat ke Madinah. Gimana cara hijrahnya? Samping Ka'bah pengumuman, woi dengerin,
Sayyidina Umar, siapa yang berani? Pengumuman, saya mau berangkat hijrah. Siapa yang mau istrinya jadi janda, yang anaknya mau jadi yatim, ketemu saya di sini sekarang buruan. Tungguin sama Sayyidina Umar. Oh, pemberani, bawa pedang. Siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ketemu sama saya. Maksudnya apa? Siapa yang mau mati, ketemu saya. Gitu Sayyidina Umar. Saya mau berangkat hijrah. Ayo, siapa yang mau menghalangi saya? Ente mau ngikutin siapa? Sayyidina Umar. Buntung pala ente. Iya. Ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi normalnya begitu, sesuai manusia normal. Nggak usah ngikut-ngikutin. Wah, ane punya guru, dia diem betapa di gunung. Ya udah guru ente. Silakan aja. Cium tangan, hormati, ta'zim, bacain doa, Al-Fatihah, kirimin doa, kasih duit, kasih ente punya uang, kasih sedekah atau kasih hadiah, silakan. Cuma yang ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, ente mau ikutin Sayyidina Umar, buntung pala ente. Bingung orang-orang mustad'afin semua yang di Mekah, gimana nih aneh mau berangkat hijrah? Kalau nabinya andaikan kayak Sayyidina Umar, nabinya berangkat begitu, siapa yang mau berangkat? Akhirnya yang ditiru siapa? Nabi. Kan Nabi jalan sembunyi-sembunyi. Aneh kalau sembunyi-sembunyi nggak diomelin dong, gitu. Kalau aneh kayak Sayyidina Umar nggak nyampe, tinggal nama, nyampe sono namanya doang, badannya dikubur di Mekah. Sayyidina Umar tungguin sampai Ka'bah. Siapa yang mau istrinya jadi janda? Siapa yang mau anaknya jadi yatim, temuin saya di sini. Saya tungguin. Sayyidina Umar, silakan. Nggak ada nih. Nah, ya udah saya berangkat. Berangkat Sayyidina Umar. Itu. Faman raghiba an sunnati. Jadi ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang guru-guru ente kerjain, ente nggak sanggup, ikutin Nabi. Pasti sanggup ente ngikutin Nabi. Nah, itu diantara hikmahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari kalangan manusia. Ya. Dalam Bunda gimana? Lam yamtahinna bima ta'yat uqulu bihi irsan alaina falam nartab walam nahimi. Lam yamtahinna bima ta'yat uqulu bihi. Hirsan alain, Nabi itu kagak pernah ngetes kita. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak pernah ngetes kita. Aneh pengen, sebenarnya Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah kagak usah jalan kaki. Orang berangkat ke Masjid Al-Aqsa ke Palestina aja satu kedip satu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram dan Masjid Al-Aqsa. Strep sampai. Iya. Cuma pas hijrah kenapa jalan kaki? Kenapa nggak naik buruk aja? Sama mereka Jibril sama Sayyidina Abu Bakar ikut yuk berangkat, nyampe. Kenapa? Ya udah itu makanya Nabi itu kayak manusia normal supaya bisa diikuti. Makanya ente nggak usah ngikutin Nabi. Anda pengen berangkat cuma sunnah Nabi yaitu naik buruk. Enggak, itu bukan sunnah. Iya. Apa artinya sunnah? Ngikutin Nabi kan? Ente pengen ngikutin Nabi. Coba, Nabi naik buruk, ente bisa naik buruk. Maka bukan sunnah. Nggak bisa ente ngerjain yang kayak Nabi. Nabi itu sunnah-sunnahnya yang bisa kita kerjain. Yang nggak bisa kita kerjain bukan sunnah. Isra Mi'raj sunnah. Enggak. Mau Isra Mi'raj berangkat ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal Amul Huzan, Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai apa? Berangkat Isra Mi'raj, naik langit ke-7, piknik langit ke-7. Iya, ibarat kata piknik, hiburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas hijrah jalan kaki, naik onta, sebulan lama banget, takut ada orang ini masuk goa, ada kalajengking, ada ular. Kenapa nggak naik buruk aja ya Rasulullah? Lam yamtahin Nabi matah yang mengkulu di. Nabi kagak pengen ngetes. Nabi itu manusia, bukan seperti manusia biasa.
Nabi nggak pernah mengetes kita, menguji kita dengan otak yang kita tidak mampu. Irsan alaina, karena Nabi sangat khawatir terhadap umatnya. Falam nartab, sehingga kita tidak ragu, walam nahimi, dan kita tidak sesat. Kalau nabinya kayak Superman, ya nggak bisa, udah. Nabi kayak Superman. Perang, menang terus. Belum ngapa-ngapain, baru kering-kering, ya menang. Baru Allahu Akbar, menang lagi. Ngapain kita hidup? Nggak seru. Iya, nge-cheat. Kayak main game nge-cheat mulu. Apa serunya? Ah udah, nggak seru, nge-cheat semua. Iya. Baru, ya Rasulullah, ayo kita maju perang. Nggak usah, aneh aja sendirian. Terang, udah selesai. Udah kita pulang, dapat ambil semua. Nabi datang, berangkat, nyusun strategi. Di mana nih nanti kita bikin tenda, gimana kita nyerangnya, kita lewat tengah, kiri kanan, apa bertahan dulu, apa langsung nyerang, apa ada yang pak. Taibtum wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalatha rawahu Muslim. Al-mutanatti'un al-muta'ammiqun al-mushaddiduna fi ghairi mawdi'it tashdid. Dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanaddi'un, celaka. Celakalah siapa? Al-mutanaddi'un, orang yang berlebihan. Qalaha thalatha, beliau berkata 3 kali. Jadi Nabi kalau ngomong tuh pelan-pelan. Ya, Eca, mana Eca? Ya, ngomong pelan-pelan. Ngomong pelan-pelan. Enggak, itu udah bagus Eca, itu udah Masya Allah pokoknya, bintang 5. 10/10. Nabila juga 10/10. Asmaul Husna 10/10 juga. Dari aneh. Dari jamaah nggak tahu dah. Iya. Jadi Nabi itu kalau ngomong pelan. Halakal muta, aneh nggak tahu cara ngomongnya, cuma jelas, pelan jelas. Bahkan diulang 3 kali supaya orang sahabat dengar paham, nggak cepet-cepet. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebihan, celakalah orang yang berlebihan, celakalah orang yang berlebihan. Qalaha thalatha, beliau mengulangnya 3 kali. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Al-mutanaddi', sapa iku al-mutanaddi'? Al-mutanaddi' utawi muta'ammiqun al-musyaddiduna fi ghairi mawdi'it tashdid. Utawil muta'ammiquna utawil mutanatti'una iku al-muta'ammiquna al-musyaddiduna. Mutanatti' adalah al-muta'ammiq, yang mencari-cari, berlebihan gitu. Jadi dibuat-buat tolak. Hai, lebih itu kelebihan. Iya. Kelebihan, enggak usah lebay. Biasa aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelewatan. Itu namanya mutanatti'un. Tapi aneh takut nggak Bang. Ini kalau nggak usah takut, makanya saking takutnya sampai putus asa, repot. Nanti kalau nggak diterima, nanti kalau wudu misalnya sampai sini celemin, masuk lagi, celemin lagi, udah basah belum ya? Belum, masukin lagi, gosak. Celemin, jalan jinjit misalnya. Takut ada najis, awas ada najis. Jangan sentuh aneh. Aneh kan lagi, aneh takut ente najis. Ya, mutanatti'un.
Biasa aja jalan. Cuma bukannya sembrono, bukan jalan-jalan serampangan gitu misalnya, bukan wudu asal enggak. Mutanafi'un itu ya berlebihan lah. Ayam tuh berlebihan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mufarraqah semua. Agak ada yang ikut sama itu. Al-musyaddidun, orang yang mengeraskan gitu. Musyaddid itu sangat ketat banget gitu. Takut nggak usah, takut ini. Sholat yang benar, cuma normal aja. Pakai baju yang benar, wudu, basah, ya udah selesai. Allahu Akbar. Cuma emang aneh kadang-kadang ada orang sholat apa namanya makrojnya emang kurang benar ya. Takbir yang ente perlu perhatiin itu takbir ya. Takbir itu penting, takbir ihram, takbirul ihram itu Fatihah juga. Kadang-kadang sama kayak orang azan, Allahu Akbar, dari mana uangnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang ada uangnya? Iya. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gitu kan? Itu salah. Harus dibenerin. Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar. Kok jadi uang? Itu hati-hati ya. Allahu Akbar. Allah hanya hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh. Dua. Dari mana dia wanya datang? Min aina anta ya wa? Dari mana ente wahai wa? Ainal ha? Di mana ha? La adri, enggak tahu di mana ha. Hilang, aneh datang sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua. Asyhadu alla, asyhadu alla, asyhadu alla. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla, asyhadu a, asyhadu wa. Itu dua. Yang benar ya. Azan jadi imam, hati baca Fatihah. Makanya nih gak suka banget kalau ente baca wirid itu cepet-cepet. Belum makomnya. Iya, belum makomnya. Ente benerin makhraj. Benar, udah sempurna, baru baca cepet silahkan. Cuma kalau masih bacanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, malaikat bingung dah. Gimana nih Raqib? Aneh nggak tahu dia baca apa ini. Cuma dia kayak sholat. Udah nggak usah dicatat dah. Pakai jelas bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat bingung. Nggak usah catat dah. Daripada salah nanti. Iya. Yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ente udah makhrajnya bagus, pas, ya udah silakan. Memang dibuat yang azan, yang imam, yang baca baca wirid, baca ratib, yang benar. Yang cepet-cepet biasa aja. Mau kemana ini? Itu. Ini mutanafi'un sebenarnya bukan itu babnya. Cuma gara-gara ini ketemu juga bab itu akhirnya. Mutanafi'un yang berlebihan. Nah, ada yang kelewatan, ada apa namanya? Namanya ifrat. Ada tafrid, ada ifrat. Tafrid itu berlebihan, ifrat itu kekurangan. Ifrat, mufrid atau terbalik. Ifrat itu kelebihan, tafrid itu kekurangan. Tafrid farraqa yufarritu. Artinya qassara yuqassiru, tidak mendatangkan yang semestinya. Itu namanya tafrid. Ada namanya ifrat. Ifrat itu kelewat batas. Namanya ifrat. Afrata yufritu, kelewat batas. Kalau tafrid kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, amin. Ya. Sama malaikat, aduh, gagal.
nggak jadi dah. Cuma udah dinomorin gimana? Ya udah coret aja udah. Coret sama dia. Dapatlah pahala niat gitu katanya. Daripada nggak sama sekali. Memang baca Qurannya, mohon maaf nih ya, Bang Alek nih. Ente belum kecatat nih dari akhirat itu, ente bingung. Ane udah baca banyak malaikat, berarti udah baca wirid banyak. Mohon maaf nih dengan segala hormat Bang Alek. Nih ada rekamannya ente baca. Oh aduh salah. Rugi ente. Nasallahu alaihi baca normal. Jangan tafriq, jangan tengah-tengah. Khairul umuri awsafuha. Sebaik-baiknya perkara yang di tengah-tengah. Orang Yahudi misalnya nikah 100 perempuan. Orang Nasrani 1, nggak boleh lebih dari 1. Nah kita tengah-tengah, bolehlah 4 gitu. Jadi nggak kebanyakan, nggak kekurangan. 4. Oh 4 boleh bang, ya, bentar belajar di sini. Hanya untuk orang-orang yang profesional, tidak untuk ditiru di rumah. Don't try at home, gitu. Jangan ditiru di rumah. Orang misalnya orang yang lain Tuhannya ada banyak, yang antum nggak punya Tuhan ya. Kita adalah Tuhan satu, gitu. La tafrid wala ifrat, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Di tengah An Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Rawahu Bukhari. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun," sesungguhnya agama adalah mudah. Wallahu a'lam. Ente harus ngaji amane. Sampai jam berapa, Bang? Sampai jam 9. Nah, mutanabbi'u. Kurang ajar emang nih guru. Iya. Lama banget. Ada ngaji sama aneh. Berapa lama bang? Masa lama-lama 2 menit. Iya 2 menit ngaji apaan? Ngaji apaan 2 menit? Di tengah-tengah lah, setengah jam. Paling lama sejam itu juga udah lama banget, 45 menit normal. Ngaji amannya 10 menit, itu namanya abnormal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.